Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, i'lamu wa inna asdaqal hadisi huwa kitabullah wa khairul hadyi nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah. Di hari yang mulia ini, Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam, marilah kita sama-sama tundukkan kepala kita, angkat setinggi-tingginya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa Allahul Khaliqu azza wa jalla wa huwa ala kulli syai'in qadir, al-ghaniyul hamid, wa huwa akbaru ala kulli syai'in. Dialah Tuhan kita, Tuhan alam semesta, Rabbul Alamin, Tuhan yang patut kita sembah dan Tuhan yang patut kita selalu syukurinya dengan selalu mengucap kalimatut tahmid, alhamdulillah. Bersyukurlah kita pada hari ini, Allah masih takdirkan kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini untuk menunaikan semata-mata ibadah salatul Jum'ah bil jamaah. Yang mana dengan itu mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bimtithali kullu awamiri wajtinabi kullu nawahi. Dengan sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita patuhi seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya agar kelak kita menjadi ibadul muttaqin. وقال الله تعالى بكتابه الكريم ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu daimaini mutalazimaini ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalulah kita menyampaikan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana bahwa akhirul anbiya, nabi yang terakhir Allah utus, satu-satunya nabi yang akan memberikan syafaatul uzma di yaumul akhir nanti. Dengan kita selalu mengirimkan salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah, insyaallah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang bertakwa dan beriman yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam datang dengan kebaikan. Yang merasa dirinya memang Islam dan beriman kepada Allah, maka perbanyaklah ibadah dan juga sempurnakan dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sittatul asya tuhbitul a'mal. 6 perkara yang akan menggugurkan bahkan merusak amalan-amalan kebaikan kita sebagai seorang mukmin.
Wal awal al-ishtighal bi'uyubin nas. As-sani qaswatul qulub, thumma hubbud dunya, thumma yalihi killatul haya wa zulmun la yantahi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah menyampaikan bahwa nanti akan ada masa, akan ada waktu amalan kita akan terkikis sedikit demi sedikit, bahkan habis dengan perkara-perkara yang disebutkan oleh baginda Rasulullah. Yang pertama, al-ishtighalu bi'uyubin nas. Diri seseorang yang selalu disibukkan dengan mencari aib orang lain. Al-ishtighal bi'uyubil khalqi juga. Mencari aib makhluk-makhluk yang lain atau orang-orang yang lain. Tuba liman syaghalahu an uyubin nas. Cukuplah kita bermuhasabah, melihat dari aib diri kita sendiri. Janganlah kita sampai sibuk mencari aib orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fenomena yang terjadi pada saat ini, wabil khusus fi biladinal mahbubah Indonesia, dikhususkan negara kita Indonesia, umat Islam banyak yang terpengaruh oleh hal-hal yang tidak penting, disibukkan dengan perbedaan yang tidak mendasar, sampai sebegitunya mencari aib-aib lawan dari orang yang tidak disukainya atau dari lawan politiknya dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, perlu kita ketahui bersama, janganlah sibukkan diri kita mencari aib orang lain. Berbeda pendapat boleh, berbeda pandangan boleh. Yang perlu kita camkan sama-sama dalam hati kita, kita sebagai ummatul muslimin, akbarul ummah fid dunya, di Indonesia, umat muslim adalah umat yang terbanyak. Janganlah kita mudah terpecah belah hanya karena sibuk mencari aib-aib orang lain. Berbeda pandangan, berbeda pendapat. Yang perlu kita tekankan adalah persatuannya. Di mana cari kesamaannya dari pendapat yang kita berbeda tersebut. Mana yang kita sepakat, itu yang kita kuatkan. Jangan sampai umat Islam ini terpecah belah, ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dan jangan sampai kita terjerumus selalu sibuk mencari aib orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baginda Rasulullah sangat menekankan jangan sampai kita terlalu sibuk dengan aib-aib orang lain, karena akan mengikis segala perbuatan baik kita, yang mana nanti jika sampai jatuhnya fitnah atau zalim, nanti dalam perhitungan di yaumil mahsyar, yaumil hisab, di hari akhir, diriwayatkan bahwa nanti si fulan tidak terima, maka pahala kita, kebaikan kita akan dipindahkan kepada orang yang merasa terzalimi tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Marilah kita eratkan persatuan kita. Kenapa kita jangan sampai disibukkan dengan aib orang lain? Kenapa? Dari kisah para sahabat sudah diceritakan. Suatu ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, zanaitu. Ya Rasulullah, zanaitu. Idhab, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah berzina. Kata Rasulullah, pergi. Sampai kedua, ya Rasulullah, zanaitu. Pergi. Sampai ketiga, baru Rasulullah menyampaikan farjumu, rajam dia. Maksudnya apa? Pesan dari kisah ini, tutuplah rapat-rapat aib yang ada di dalam diri kita. Itu kepada diri kita sendiri, apalagi aib yang orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kita tegakkan,
kita eratkan persatuan kita. Kekurangan yang ada di saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, atasan kita, bawahan kita dalam bekerja, perbaiki dengan sebaik-baiknya dengan persatuan dan kesatuan. Cari kesamaannya, jangan sampai kita terlalu sibuk dengan mencari aib orang lain, yang mana itu akan melunturkan, menghancurkan amalan-amalan kebaikan kita nanti dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaliha qaswatul qulub, yaitu kerasnya hati kita. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai engkau Tuhan yang membolak-balikan hati. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita seperti itu, untuk selalu ingat kepada Allah agar hati kita ini lunak, tidak keras. Jangan sampai keras kepala, tidak mau menerima nasihat dari seseorang, nasihat dari guru kita, nasihat dari pasangan hidup kita, nasihat dari saudara kita, nasihat dari tetangga kita. Selama itu nasihat tersebut baik dan kita memang belum mengetahuinya, bahkan itu untuk kebaikan kita, terimalah nasihat tersebut. Jangan sampai kita keras kepala dan kita terjerumus kepada jalan yang tidak benar. Orang yang keras kepala tersebut akan terkikis amalan-amalannya sedikit demi sedikit. Ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana kita melunakkan hati kita supaya selalu ingat kepada Allah? Afala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Selalu berzikir kepada Allah. Fa'lam afdalu dzikri wa la ilaha illallah. Puncaknya adalah kita mengucapkan kalimat tauhid dalam zikir kita, la ilaha illallah. Kenapa? Dalam kita beragama, melaksanakan ibadah kita dalam kehidupan kita ini, kadang keimanan kita ini fluktuatif, naik dan turun. Suatu ketika sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Faqala Rasulullah, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Sekelas sahabat saja masih bertanya kepada Rasulullah bahwa kadang kadar keimanan mereka naik turun. Sampai dikatakan mereka bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kita memperbaharui niat kita agar kita selalu dekat kepada Allah, tepat waktu beribadah sesuai dengan ittiba'ur Rasul. Faqala Rasulullah menjawab, la ilaha illallah. Selalu perbarui niat kita, keimanan kita, hati kita agar dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, agar hati kita ini tidak keras. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya yang akan menunturkan dan menghancurkan amal-amal kebaikan kita adalah hubbud dunia. Perlu kita perhatikan sama-sama, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Apa maksudnya? Janganlah kita terlalu mengoyo, terlalu memporsir dalam kehidupan dunia ini hanya untuk dunia ini. Ingat pesan yang disampaikan oleh ayat Al-Quran, firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia di muka bumi ini kecuali tujuan akhirnya adalah beribadah. Niatkanlah langkah kita keluar dari rumah di pagi hari mencari nafkah lillahi ta'ala dengan mengucap bismillah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ketika kita niatkan dengan seperti itu, maka kita akan terhindar dari kalimat hubbud dunia. Kita akan terhindar dari terlalu mencintai dengan dunia yang sementara ini. Jadikan langkah kaki kita, kerja kita mencari nafkah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya sudah karena Allah Subhanahu wa taala, akan value-nya, nilainya menjadi nilai ibadah bagi Allah Subhanahu wa taala. Banyak fenomena dalam KTP-nya lahir dalam keadaan muslim. Dia sholat,
dia zakat, dia puasa, tapi tidak memahami makna dari ibadah tersebut. Memporsir dalam kehidupannya hanya untuk dunia. Allah berikan kita 24 jam dalam sehari, hanya minta 5 waktu untuk sujud kepadanya yang wajib. Sudahkah kita pernah sujud selama seperti Sufyan Ats-Tsauri? Satu sujud lamanya adalah 7 kali tawaf. Sudahkah kita sampai seperti itu? Minimal kita di sujud terakhir kita lumpahkan semua doa-doa terbaik kita dalam bahasa Arab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kedekatan seorang hamba, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan Rabbnya adalah ketika kita sujud. Kita kecil di hadapan Allah yang Maha Perkasa ini. Dalam sujud kita, Allah hanya minta 5 waktu. Sudahkah kita sampai kadang setengah jam, 15 menit aja sholat? Khususkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terlalu mencintai dunia. Sudahkah kita berani meninggalkan handphone kita di rumah ketika kita melangkahkan diri kita ke rumah Allah, agar pikiran kita tidak terpaku dengan hal-hal yang duniawi? Usikum wa iyaya bitaqwallah. Semoga dengan nasihat ini khatib juga yang akan menjalankan dengan sebaik-baiknya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Masyarul muslimin rahimakumullah. Selanjutnya adalah qillatul haya, sedikitnya malu yang sudah hilang. Janganlah sampai kita hilang rasa malu kita. Jaga sopan santun kita, jaga adab kita. Gunakanlah smartphone ini dengan sebijak mungkin. Jangan serapah kata-kata kotor sampai mengkritik yang tidak baik di medsos ini. Seakan-akan kita tidak punya adab dan rasa malu. Yang mana kalau sudah hilang rasa malu kita, akan terkikislah amalan-amalan kebaikan kita. Yang mana kita tumpahkan dalam medsos atau apalah sampah serapah yang tidak baik itu, dan mungkin itu menjadi fitnah bagi orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir adalah zulmun la yantahi. Janganlah kita menjadi orang yang zalim. Fama huwa zulmu? Az-zulmu huwa wad'u syai' laisa fi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu akan disebut zalim. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita tempatkan segala sesuatunya dengan tempatnya. Perkataan kita yang baik tempatkan di tempatnya. Jauhkan dari kalimatul fahsh, kata-kata yang buruk, yang mana dapat menyakiti hati saudara kita, tetangga kita. Dalam genggaman handphone ini dunia luas, seakan-akan semua dekat. Janganlah jari jemari kita ini menjadi saksi yang tidak baik dalam bermedsos kita. Bijaklah. Jangan sampai kita dalam posisi zulmun la yantahi. Wabil khusus, masyaallah muslimin rahimakumullah, yang Allah amanahkan jabatan dalam suatu kerjaannya, dalam perusahaannya, tempat dia sibuk, terapkan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menzalimi bawahan dan seluruh tim yang ada kita. Dengan berumah tangga, jangan sampai kita menzalimi tetangga kita, saudara kita, bahkan sampai makhluk Allah yang bernama binatang pun jangan sampai kita menzaliminya. Semoga kita bisa menghindari perkara-perkara tersebut agar amalan-amalan kebaikan kita ini Allah jaga. Ma'asyiral muslimin amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.